Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Putra Kusatullah dari kelas 3C dengan NIM 30190703 akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Putra Kusatullah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan 01 berjudul pelaksanaan pekerjaan kolom di Puskesmas Jalan M. Yusuf. Tinjauan proyek. Latar belakang, Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung pada masyarakat yang bersifat komprehensif dengan kegiatannya terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas merupakan unit teknis yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan. Tujuan praktik kerja lapangan. Dilaksanakannya praktik kerja lapangan PKL 01 ini agar mahasiswa dapat mengetahui serta memahami proses pelaksanaan kegiatan suatu proyek di lapangan dan dapat menjadikan proyek ini sebagai studi perbandingan agar mahasiswa dapat membandingkan kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan teori yang telah didapatkan pada perkuliahan. Dengan dilaksanakannya praktik kerja lapangan ini, mahasiswa dapat memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas serta dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Data teknis proyek. Pihak yang terkait: Direktur Kurnia Pangestuti Utami, Manajer Adriansa ST, Manajer Dion Rugina Egi, Administrasi Eka Sugiarti, Pengawas Diri, dan beberapa tukang. Nama proyek pembangunan Puskesmas, luas lahan 1070 meter persegi, lokasi proyek Jalan M. Yusuf, Pengawas Dedi, waktu pelaksanaan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Rincian pekerjaan keseluruhan. Pekerjaan yang diamati. Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dan terbatasnya waktu yang diberikan sehingga tidak mungkin untuk mengeluarkan masalah secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini, penyusun hanya membahas mengenai pengamatan pelaksanaan pekerjaan kolom di proyek pembangunan Puskesmas di Jalan M. Yusuf. Metode pengumpulan data. Pertama, survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data-data yang ada pada saat pengamatan di lapangan. Literatur, dengan mencari data-data baik itu dari buku-buku ataupun dari pembuatan gambar kerja yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam analisa. Wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan kegiatan tanya jawab atau diskusi pada pihak di lapangan untuk memperoleh penjelasan amatan, yaitu keterangan yang dapat dipakai sebagai pelengkap dari data yang telah diperoleh di lapangan. Tinjauan teori. Definisi kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memiliki beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Dalam KBBI, adapun yang dimaksud dengan kolom adalah tiang atau pilar penyangga yang biasanya terbuat dari beton yang bertulang besi. Fungsi dari kolom sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterima ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah yang ada di bawahnya. Sebuah bangunan gedung akan aman dari kerusakan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun kegagalan struktur apabila jenis fondasi dan struktur penyusunnya telah sesuai dengan standar perhitungan. Salah satu elemen dalam struktur bangunan yang sangat penting adalah kolom. Jenis kolom berdasarkan bentuk dan susunan tulang. Ada kolom ikat, kolom beton yang ditulangi dengan memanfaatkan sebuah batang tulang pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan menggunakan pengikat sengkang ke arah lateral. Kolom spiral. Kolom spiral merupakan kolom yang memanfaatkan pengikat spiral. Bentuk dari kolom spiral ini sama dengan bentuk kolom yang pertama. Perbedaannya sebagai pengikat tulang pokok memanjang adalah tulangan spiral yang dikeliling dan berbentuk H lurus di sepanjang kolom. Kolom komposit. Struktur kolom komposit adalah komponen struktur tekan yang biasanya diperkuat ada arah memanjang dengan menggunakan gelagar baja, profil, atau bisa juga pipa. Dilengkapi juga dengan batang tulang pokok yang memanjang.
berdasarkan bentuk kolom utama. Kolom utama merupakan sebuah kolom berfungsi untuk menyanggah beban utama yang ada di atasnya. Kolom praktis adalah sebuah kolom yang berfungsi untuk membantu kolom utama dan juga sebagai sebuah pengikat dinding supaya dinding menjadi lebih stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter. Berdasarkan kelangsingannya, kolom pendek. Kolom pendek adalah kolom yang kemampuannya dipengaruhi oleh kekuatan material dan bentuk geometri dari potongan melintang dan tidak dipengaruhi oleh panjang kolom karena deleksi lateral. Kolom langsing. Kolom langsing adalah kolom dengan tipe kelangsingan yang relatif tinggi yang mengakibatkan penambahan momen sekunder dan berakhir pada salah satu bentuk keruntuhan kolom, yaitu keruntuhan material atau keruntuhan akibat tekuk yang disebut keruntuhan geometri. Ketentuan pekerjaan kolom. Yang pertama, pekerjaan pengukuran marking. Kedua, pekerjaan pembesian. Tiga, pekerjaan backcasting. Empat, pekerjaan pengecoran. Dan kelima, pengerjaan touring. Ketentuan pelaksanaan. Tahap persiapan. Persiapan dalam membuat surat izin membangun bangunan atau IMB. Hal ini sangat penting sekali sebelum kita mendirikan bangunan di area site, karena apabila kita tidak melakukan atau mempunyai surat IMB, ini dapat mengancam bangunan yang akan kita bangun. Persiapan terhadap dana atau biaya yang akan digunakan untuk membangun juga alat bahan dan personel kerja. Alat dan bahan yang digunakan: kayu kasau, pasir, batu split, papan cor dan cetakan, air, semen. Campuran pengecoran. Percobaan campuran dianggap dapat diterima asalkan hasil tes memuaskan dan memenuhi semua persyaratan proporsi campuran yang ditetapkan, yaitu antara 1 pc semen, 2 dolak pasir, 3 dolak batu, dan 8 ember air. Pencampuran adukan harus dilakukan dengan mesin pengaduk atau beton molen. Kontraktor harus menyiapkan peralatan perlengkapan yang mempunyai ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi dari masing-masing bahan bentuk beton. Lama pengadukan beton dilakukan hingga campuran beton tersebut benar-benar homogen hingga menghasilkan adukan susunan kekentalan dan warna yang merata atau seragam. Pengangkutan adukan beton dilakukan dengan gerobak dorong atau alat bantu lainnya ke tempat pengecoran harus diatur sedemikian rupa sehingga waktu pengangkutan harus diperhitungkan dengan cermat sehingga waktu antara pengadukan dan pengecoran tidak lebih dari 1 jam dan tidak terjadi perbedaan waktu pengikatan yang menyolok antara beton yang sudah dicor dengan yang akan dicor. Bab 3. Tinjauan kegiatan. Pekerjaan yang saya amati pada praktik kerja lapangan pada proyek bangunan Puskesmas ini di Jalan M. Yusuf, pengoptan yang saya lakukan yaitu pada kolom. Adapun pekerjaan yang diamati pada praktik kerja lapangan ini adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk setiap item pekerjaan kolom, 2 metode atau cara yang dipakai pada setiap item pekerjaan, 3 personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Lingkup pekerjaan. Pekerjaan marking yaitu pekerjaan menentukan as kolom dilakukan dengan menggunakan alat theodolite. Pekerjaan ini bertujuan untuk menentukan posisi kolom agar sesuai dengan gambar dan agar kolom tetap lurus dari lantai pertama sampai lantai terakhir. Fungsi dari theodolite adalah untuk menentukan as bangunan dan titik-titik as kolom pada tiap-tiap lantai agar bangunan dibuat tidak miring. Pekerjaan pemisian bagel sebagai pengikat dari tulangan induk dan tulangan anak agar tulangan tidak alat bahan meteran, pemotong besi polos sudah diukur kemudian dipotong dengan potong besi atau beton, kemudian bentuk untuk yang dibutuhkan dengan besi dan bantalan besi, kayu yang diberi tulangan yang dipakukan pada kayu sebagai alas pembengkoknya. Pekerjaan dilakukan selama 5 hari. Pembuatan tulangan. Tulangan kolom ini sendiri berfungsi untuk menahan gaya tarik pada beton. Penggunaan baja pada tulangan ini karena baja sangat baik dan mampu menaik gaya tarik. Tahapan pekerjaan pembuatan tulangan yaitu setelah pembuatan bagel, tahap selanjutnya ialah perangkaian bagel dengan tulangan. Caranya adalah ambil 4 buah besi tulangan berukuran diameter 13 mm dan bagel yang telah jadi, kemudian memasukkan tulangan besi ke dalam bagel, ikat 4 sisi tulangan besi ke 4 sisi bagel dengan menggunakan kawat benrat dengan jarak antar bagel 15 cm. Pekerjaan dilakukan selama 15 hari. Alat bahan yang digunakan adalah meteran, tang, kawat benrat, bagel, besi ulir. Pekerjaan backcasting. Pekerjaan backcasting kolom dimulai dari pembuatan papan backcasting
Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bekisting dan pembongkaran tegak bekisting agar hasil coran beton kolom baik dan posisi kolom tetap tegak. Tahap pekerjaan bekisting adalah papan disambung hingga mencapai lebar kolom yang diinginkan. Pada penyambungan papan terdapat dua ukuran berbeda. Pembuatan pengapit atau kelam, kayu dolken dipotong dengan dua ukuran berbeda. Kelam satu dibuat dengan lebar papan bekisting yang kecil, sedangkan kelam dua dibuat dengan papan bekisting yang berukuran lebih lebar. Kemudian, kelam tersebut dipaku dengan papan. Kelam digunakan untuk menahan bekisting agar tidak pecah pada saat pengocoran. Setelah itu, papan bekisting telah diberi sengkang diagas hingga bentuk persegi seperti kolom. Hal menggunakan pembicaraan, gergaji, palu, paku, dan papan multiplek. Lalu paper rolls dan kayu dolken. Pekerjaan pengocoran. Setelah mulai tahapan pemasangan papan bekisting sebagai pencetak untuk kolom, maka sekarang saatnya pengocoran yang diaduk dengan mesin cor manual. Mutu beton yang digunakan adalah K225. Mobil mortar datang dan melakukan proses persiapan dengan membersihkan selang belalai agar tidak terjadi sedimen pada tempat belalai. Mobil molen datang dan menuju ke belakang mobil mortar untuk mengarahkan adonan ke dalam portal mesin mobil mortar. Mobil mortar mulai memproses dan menembakkan adonan semen ke area yang siap dicetak melalui pipa tembak atau balai. Setelah pengocoran dengan ready mix, cetakan semen akan dikeringkan sampai tingkat kering yang maxi bekisting atau matang sekitar 1 minggu. Alat menggunakan pasir, agregat kasar, semen, air, dan mesin mixer. Pekerjaan curing. Curing secara umum dipahami sebagai perawatan beton yang dibutuhkan untuk menjaga supaya beton tidak terlalu cepat kehilangan air atau sebagai tindakan menjaga kelembaban dan suhu beton. Segera setelah proses finishing beton selesai dan waktu total setting tercapai. Bab 4. Analisis pekerjaan kesimpulan. Pekerjaan bagel. Teori yaitu bagel. Dalam penggunaan umumnya, besi bagel bertindak sebagai kolom pengikat untuk menahan struktur tulangan utama besi beton. Besi bagel biasa dibuat dari besi beton polos atau ulir. Namun ada juga yang terbuat dari wire rod. Besi bagel juga memiliki beberapa macam tulangan terhadap padlock seperti vertikal, spiral, maupun miring. Ukuran besi bagel seringkali digunakan dalam konstruksi dan paling banyak besaran adalah 90 x 90, 90 x 90, 90 kali 250, dan 90 kali 300. Temuan di lapangan, pada proses pembangunan puskesmas di pekerjaan pembuatan bagel menggunakan bagel ukuran diameter 8 mm yang dibentuk sesuai dengan ukuran kolom yaitu 40 x 40. Pada pengerjaan pembuatan dilakukan oleh 2 orang tukang besi. Tahapan pembuatan yang pertama mengukur panjang bagel sesuai dengan ukuran kolom 40 x 40 cm. Jika sudah selesai, potong besi yang sudah diukur. Setelah itu masuk ke bagian pembengkokan menggunakan pembongkok besi dan bantalan besi yang dilakukan oleh satu tukang besi. Proses ini dilakukan selama 5 hari. Analisis. Dalam proses pembuatan bagel dilakukan pengukuran besi bagel ukuran diameter 8 mm yang dibentuk sesuai dengan ukuran kolom 40 x 40 cm. Setelah diukur, besi bagel dipotong menggunakan pemotong besi yang dilakukan oleh tukang besi. Setelah dipotong, besi bagel dibengkokkan menggunakan pembongkok besi dan bantalan besi yang dilakukan oleh satu tukang besi. Proses ini dilakukan selama 5 hari. Pekerjaan pembuatan tulangan. Teori. Perakitan tulangan kolom yaitu merakit tulangan induk dan tulangan anak dengan bagel yang sudah dibentuk dengan jarak antar bagel yaitu 5 cm dari bagel satu ke bagel lainnya. Tulangan besi kolom ini berfungsi untuk menahan gaya tarik pada beton. Penggunaan baja pada tulangan ini sangat efektif karena baja sangat baik dan mampu menerima daya tarik. Temuan di lapangan. Perakitan tulangan kolom pada pembangunan puskesmas merakit tulangan induk dan tulangan anak dengan bagel yang sudah jadi dengan jarak antar bagel 5 cm. Proses selanjutnya, ambil 4 besi ulir ukuran 8 mm sebagai tulang pokok. Kemudian masukkan tulangan besi ke bagel yang sudah jadi. Setelah itu ikat bagian tulangan besi ke bagel menggunakan kawat bendrat. Proses ini dilakukan selama 7 hari. Analisis. Perakitan tulang kolom merakit tulang utama yang menggunakan besi ulir ukuran diameter 8 mm dan tulangan anak dengan bagel yang sudah dibentuk. Jarak antar bagel 15 cm. Setelah itu ikat 4 sisi tulangan besi ke dalam bagel menggunakan kawat bendrat yang oleh 3 orang tukang besi selama 7 hari. Pekerjaan bekisting. Teori. Bekisting adalah cetakan yang dibuat pada pokok untuk membuat bentuk konstruksi tertentu seperti dinding, kolom, batuk, dan pelat. Cetakan ini pun dapat membentuk beton sesuai dengan keinginan dan selain itu bisa mempermudah dalam membuat struktur bangunan. Temuan lapangan. Pengerjaan bekisting kolom dimulai dengan pembuatan
papan backcasting menggunakan papan multiplex ukuran 9 mm. Pengukuran lebar papan backcasting dilakukan sesuai dengan dimensi kolom yang akan dikerjakan. Pembuatan penjepit atau klam menggunakan kayu terucuk ukuran 14 cm. Kemudian klam tersebut dipasang ke papan dengan cara dipaku menggunakan paku 2 dan 3 inci supaya di saat pengecoran papan backcasting tidak pecah. Analisis pembuatan backcasting kolom dengan menggunakan bahan multiplex 9 mm. Pengukuran lebar papan sesuai dengan besar kolom. Papan sudah dibuat diberi penyangga atau klam menggunakan cerucuk ukuran 18 cm. Setelah itu dipaku menggunakan paku dengan ukuran 2 dan 3 inci agar saat pengecoran papan backcasting tidak pecah. Proses ini dilakukan oleh 3 orang tukang kayu selama 7 hari. Pekerjaan pengecoran. Dalam pembuatan kolom, satu proses yang adalah pekerjaan pengecoran. Pengecoran merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke area backcasting yang telah diberi tulangan sebelum masuk pekerjaan pengecoran tersebut dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi backcasting yang sudah siap. Temuan di lapangan. Pengerjaan pengecoran kolom menggunakan beton mutu K225. Semen diaduk menggunakan mobil mixer dan dibawa ke tempat pengecoran menggunakan arko ataupun mobil pemompa beton. Setelah itu adonan diratakan oleh 1 orang tukang beton. Proses ini dilakukan oleh 3 orang tukang batu. Analisis pengerjaan pengecoran kolom menggunakan beton K225. Adonan ini diaduk menggunakan mobil mixer dan disalurkan menggunakan arko ataupun mobil pemompa beton dan diratakan oleh 1 tukang batu saat adonan dimasukkan ke dalam backcasting. Pembongkaran papan backcasting. Teori dalam pembongkaran backcasting terdapat backcasting sebaiknya backcasting dibongkar setelah cor berumur 28 hari apabila tidak ada menggunakan zat-zat. Sistem pembongkaran backcasting ada 2 cara, yaitu sistem pembongkaran backcasting yang letaknya tegak, di mana pembongkaran backcasting bisa langsung dibuka menggunakan alat ungkit seperti linggis. Kedua, sistem pembongkaran backcasting yang letaknya datar, di mana pembongkaran backcasting tidak dapat langsung dibongkar, tapi harus melalui beberapa langkah-langkah. Temuan lapangan. Proses pembongkaran. Izin pembongkaran backcasting secara terus dari wewenang lokasi penempatan hasil pembongkaran. Alat bongkar seperti linggis, kunci pas, tambang, sibel. Tenaga pelaksana minimal 2 orang, 1 orang tukang, 1 orang kenek. Pembongkaran backcasting kolom dilakukan setelah pengecoran diberes atau tergantung yang oleh pengawas lapangan. Paling kolom dikenakan tahapan pembongkaran cara bertahap sisi berikutnya. Analisis pada pembongkaran backcasting harus yang dilakukan oleh 2 orang, 1 kayu dan 1 tukang kenek. Telah dibiarkan tung, maka pembongkaran dapat dilakukan secara bertahap. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktik kerja lapangan 1 yang telah dilaksanakan ialah penggunaan ukuran tulangan pokok menggunakan besi ulir berukuran diameter 13 mm yang berbeda-beda sesuai ukuran kolom yang telah ditentukan, dan untuk ukuran bagel menggunakan tulangan diameter 8 mm. Penggunaan bahan multiplex dengan ukuran 9 mm pada pembuatan backcasting kolom dapat menghasilkan kolom yang rapi dan berkualitas baik. Backcasting terbuat dari bahan multiplex biasa mempunyai ketahanan kurang baik sehingga hanya dapat dipakai sekitar 2-3 kali. Jadi bahan multiplex sangat baik untuk pembuatan backcasting. Penggunaan ukuran tulangan pokok menggunakan besi ulir berukuran diameter 13 mm yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran kolom yang telah ditentukan. Dan untuk ukuran bagel menggunakan tulangan diameter 8 mm. Penggunaan beton dengan mutu K225 dengan perbandingan 1:2:3 kerikil air, termasuk rekomendasi bahan kolom beton bertulang. Pengecoran pada kolom menggunakan ready mix mobil pompa beton juga lebih cepat daripada cara manual. Pada penyambungan tulangan kolom dengan tulangan fondasi menggunakan kawat berat. Pada proyek ini, pembongkaran backcasting kolom dilakukan setelah cor berumur 7-14 hari. Ini tergolong cukup cepat karena waktu yang baik untuk membuka backcasting kolom adalah 28 hari setelah pengecoran, dan dalam pembongkaran perancangan backcasting harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan menerima persetujuan dari direksi. Pada saat membongkar backcasting harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada kolom dan kerusakan pada karyawan yang membongkarnya. Arah cokernya harus ke arah keluar sehingga tidak merusak beton. Saran: pada pekerjaan pembesaran harus diperhatikan tulangan dan bagel yang digunakan agar struktur yang akan dibangun kokoh dan serta kuat. Pada pekerjaan pembuatan backcasting kolom sebaiknya menggunakan bahan penutup backcasting dari multiplex yang dimasukkan agar hasil dari cetakan backcasting tersebut rapi. Kualitas kolom jadi baik dan mudah dalam pengerjaan finishingnya. Dalam pelepasan backcasting harus hati-hati dan arah congkelan harus ke arah keluar supaya beton tidak rusak. Selalu gunakan perlengkapan keselamatan kerja saat berada di lapangan karena keselamatan kerja adalah yang utama. Sekian presentasi dari saya, Film Putra Setullah di kelas 3C.
Mohon maaf apabila kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.